Ya kadang-kadang kan gitu ya. Saya jelaskan lagi, perempuan daripada kau ngaji kemana-mana, mending kau sapu rumah suamimu. Kau rapikan kamar suamimu. Kau rapikan piring suamimu. Kau mikir dia nanti makan siang menu apa yang paling suka. Semakin banyak, semakin luas rumahmu, sebenarnya semakin besar tekanan terhadapmu. Iya sih. Jadi kembali lagi, ini juga Bang Ibar ya, menumpuk harta banyak, menyiksa rumah tangga. Menumpuk harta banyak menyiksa rumah tangga. Menyiksa rumah tangga. Dia hanya mampu memuaskan kita itu sesaat saja. Sesaat itu maksudnya saat dipuji orang, tampil di depan orang. Pulang ke rumah curiga, ini laki gue duit segini tau diapain ya. Dikasih laki sama duit sama bininya, ini bini beli apa ya, jangan-jangan. Itu saya sudah berkali-kali ketemu pasangan kaya, stres. Tapi kita bilang wakafin hartamu, nggak berani juga. Nah nanti kecewa lagi dia dengan harta yang banyak. Kau nggak usah kau curhat lagi, gue bilang. Makan aja harta kau itu sampai kau mati, gue. Kenapa sih Ustadz, maksudnya apa ya, ada penjelasan nggak sih kenapa kok kita nyari duit segitunya gitu? Kok orang cinta sama harta segitunya tuh kenapa ya? Hasrat ini kan berlatihlah supaya enggak, karena nanti pakai logika ini aja lah, pakai teori fisika. Semakin banyak gaya, semakin banyak gaya, semakin besar tekanan. Semakin banyak, semakin luas rumahmu, sebenarnya semakin besar tekanan terhadapmu. Iya sih. Karena karena akhirnya kau perlu tukang kebun. Ngelihat tukang kebun tiba-tiba ngerokok, padahal dia udah kerja jadi jam 8 sampai jam 10. Itu betul Ustadz, jadi tambah banyak yang di-stressin jadinya. Iya dong. Yeah. Pembantumu sebenarnya udah kerja nih, cuman dia lagi lelah, tiba-tiba kau masuk rumah dia lagi nyantai, stres. Kita jadi udah dibayar, iya. Masih ingat nggak sih saya saat marah saya memuncak, harus saya tahan karena saya ingin bersama Allah, karena orang sabar bersama Allah. Masih ingat nggak sih saya saat marah saya memuncak, firman atau hadis Nabi, man sabara zafara, siapa yang sabar jadi pemenangnya. Atau malah hadis firman ini nggak mampu mengkontrol saya, langsung keluar. Marah itu tadi, ketika kita luapkan pun akhirnya kita dibilang korban, tetap kita sabar misalnya. Waduh, memang semakin naik kualitas agama kita, Bang. Iya betul sih. Nah, sholat khusyuk nggak pernah kita kan. Nah, mungkin diuji oleh Tuhan di situ sehingga agama kita naik tuh. Jadi ketika dia pancing kita marah, udah kita berusaha sabar nih, dan kenapa disempurnakan agama? Misalnya Gifar nih ya, dipancing emosi sama bini. Kau sabar, dia bingung itu. Dicari lagi supaya kau marah lagi. Biasanya dia nggak akan berhenti. Itu ada filmnya itu, India, Chalte. Soalnya kalau bicara film, menurut saya film paling Islami itu ya, film yang paling penuh nilai Islam ya. Itu bukan ayat-ayat cinta, bukan ketika cinta bertasbih atau film-film FMM, bukan Ustaz. Kung Fu Panda 3 kalau saya. Yang 3 tuh ada ini Ustaz. Ada harta yang, tapi dia bilang gak harta. Dia bilang gini, yang betul-betul milikmu adalah yang kau berikan pada orang lain. Wah itu kan Islami sekali. Islam. Banyak kok Bang, rumah tangga barat punya, saya lupa. Saya lupa kok, tapi saya banyak sekali nonton film romansa yang dibikin oleh barat pun, India pun ya, yang layak dijadikan ilustrasi. Dan kan kalau film ini kan, masalahnya gini, kalau kita ke hadis dan Al-Quran, gapaiannya tinggi sekali gitu. Ilustrasi dari ayat-ayat ini, kalian dong yang milih, biar saya nggak nonton Leonardo kan sama Cat. Iya, betul. Ya. Tapi kan karena belum ada ya, boleh buat. Saya nonton di situ. Tapi karena luar biasa keren. Menurut saya menyentuh orang yang, artinya orang yang doyan musik dan film disentuh dengan pesan-pesan moral ini, saya yakin berubahnya drastis. Iya, betul. Karena kan dia nonton film itu 3 jam, Chalte itu 3 jam loh. Kalau sempat dia paham pesan moralnya, berubah pasti itu. Iya. Cuman kan penonton film juga kan tidak semua cerdas ya. Iya. Dia cuma ingat Ranimu kerjanya pakaiannya bagaimana gitu kan, cuma itu yang dia ingat ya kan. Betul. Kalau maunya pesannya yang kita ambil tuh, pesan dalamnya itu loh. Ya. Luar biasa. Shaolin itu yang sama Jet Li itu juga tentang rumah tangga luar biasa kan ya. Andy Lau bagaimana
kerasnya dan dinasehati oleh istrinya. Iya, saya Pernah nonton nonton tuh, nggak itu? nonton. Oh, Shaolin judulnya ya. Shaolin, Jackie Chan, Andy Lau. Iya. Akhirnya itu rumah tangga yang luar biasa. Ini juga tuh apa? Ip Man kan juga gitu. Saya inget Oh, Ip Man itu Ustadz Salman gitu. Oh, Istrinya Ip Man marah bener. karena dia ngurus tempat latihan terus. Iya. Saya nih istri kamu. Pasti nonton itu kayak berasa Wih. nonton diri sendiri itu. Kalau ente bilang Ip Man cocok udah itu. Iya kan? Coba ya. Dia itu alirannya kungfu kan ya. Kungfu apa namanya itu? Dia itu bajikuan. Dia sebetulnya ini. Kungfu tapi bagian iya, dari kungfu aduh, apa kok namanya lupa ilmunya sih. itu? Wing Chun. Coba Wing Chun. bagi saya guru Ip ini memperjuangkan Wing Chun sama dengan dia memperjuangkan satu ideologinya dia loh. Iya. Quote and quote kita ini memperjuangkan Islam itu lebih mahal daripada Wing Chun. Iya, Tapi lihat konsistennya dia tuh. Walaupun setelah saya baca ternyata film itu tidaklah pure 100 didramatisir. Tapi kan nilai-nilai bahwa dia memang memperjuangkan keren itu ya. Wah itu bagaimana dia menghadapi istrinya ya. Istrinya yang tidak setuju. Bahwa jatuh bangunnya ekonomi. Bagaimana istrinya tetap mendampingi gitu. Saya yakin kalau harusnya nih Pak Sutradara bikin justru istrinya cerewet. Tapi nggak cerewet istrinya kan di situ ya. Iya. Istrinya tuh lebih yang kalau ngomong nyelekit gak setujunya tuh dia dengan ngeliatin gak suka dan Ip Man-nya nurut banget. Jadi dia tuh ngasih liatnya si Ip Man ini istrinya gak perlu cerewet, dia nurut kalau saya ngeliatnya. Wah itu sulit ceritanya Mas. Iya. Itu kemauan istrinya tetap diakomodir, tapi latihan kungfunya jalan. Iya. Itu gimana coba itu? merangkum sedikit dari obrolan kita tentang rumah tangga nih Ustaz. Jadi sebetulnya yang bisa membuat rumah tangga harmonis, yang bisa membuat rumah tangga rasanya seperti rumah tangga surgawi, itu sebetulnya nggak bisa satu pihak berarti Ustaz. Nggak bisa kita mengharapkan istri kita baik, atau istri mengharapkan suaminya baik. Nggak bisa. Tapi kita memahamilah kekurangan suami. Dan menerima itu. Menerima dong. Nggak harus kita memaksa dia kekurangannya ini harus diubah nih, nggak bisa. Nggak usah. Jangan dirubah dia. Justru kita sempurnakan kekurangan itu. Kekurangan disempurnakan jadi makin kurang gitu. Gimana? Kita tutupi. Kita tutup. Makanya kita pakaian gitu tadi Ustaz ya, luar biasa. Berarti emang Al-Quran tuh kalau menggunakan kata-kata tuh yang indah gitu Ustaz ya. Maksudnya perumpamaan pakaian itu kan kayak pakaian itu bikin kita gak kedinginan, pakaian itu bikin kita nyaman, pakaian itu bikin kita gak malu gitu-gitu Ustaz ya. Memang betul ternyata silaturahmi itu membawa rezeki. Hari ini rezekinya berupa ilmu yang bermanfaat gitu. Makasih banyak Ustaz Salman. Bukan hanya ilmu, kita tadi dapat rezeki betul-betul. Makasih banyak Ustaz Salman ilmunya. Makasih teman-teman sudah menonton. Makasih banyak, semoga pada berkah. Amin. Gitu. Semoga saya doa ini, semoga ini Amrul, Gifar dan tim istiqomah. Saya tunggu justru. Jadi kalau dia nggak upload lagi kita salahin dia pada. Jangan di-cut ini. Nggak boleh di-cut lagi. Gitu. Siap Ustaz. Bismillah. Sampai ketemu lagi teman-teman di pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.